Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lian Indiawati SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. LPTK penyelenggara Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL rencana aksi yang ketiga, pertemuan yang kedua. Saya akan mengajar di kelas 11 IPA dengan materi sistem sirkulasi. Saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu agar ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Silahkan ketua kelasnya dipimpin siapa? Bima ya. Silahkan berdoa. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar, Ibu mau absen dulu ya. Jadi kalau dipanggil silahkan angkat tangan dan bilang hadir. Anissa Rahma, Bima Pratama, Delpin, Dwi Nasyira, Fani Ayu, Indah Kusuma, Gifari, Riza, Nia Ramadhani, Ramadan Rizky Fadin, sakit ya, Rida, Rizky Romadona, Cindy, Tiara, Naiza, Muhammad Habibi, Pramuka ya, Nuzulia, Munawir, Pramuka, Zainatus Zahra, Raja. Jadi yang Pramuka, Raja, Munawir, sama Habibi ya. Kemudian si Rizky Fadin sakit. Kita doakan mudah-mudahan Rizky Fadin cepat sembuh dan bisa kembali lagi bersekolah seperti biasa. Amin, Allahumma amin. Baik. Ibu pengen seperti biasa supaya pembelajaran kita itu lebih enak. Makanya Ibu selalu ngecek nih kondisi kelas kalian ini udah bersih apa belum? Sudah. Jadi kalau kondisi kelas bersih itu belajar juga enak. Kemudian kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, sudah disiapkan semua peralatannya? Sudah, alhamdulillah. Oke, jadi kita sebelum masuk pembelajaran hari ini, Ibu pengen flashback nih. Di minggu kemarin atau hari kemarin apa? Hari Rabu ya. Kita belajar tentang apa kemarin? Sistem sirkulasi. Membahasnya tentang apa kita kemarin? Darah dan golongan darah sama proses pembekuan darah. Nah, di pertemuan kali ini Ibu pengen tanya dulu nih. Nah, menurut pendapat kalian, alat atau sarana apa saja yang digunakan untuk mengalirkan darah? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ya, silahkan Quinta. Yang kenceng Quinta suaranya. Jadi sarana peredaran darah itu ada pembuluh darah dan juga peredaran darah. Ya, ada pembuluh darah, peredaran darah, terus satu lagi apa? Ya, jantung. Benar sekali. Terus sekarang Ibu tanya, gimana sih sebenarnya darah itu mengalir dari dalam tubuh kita? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ya, Quinta silahkan. Jadi mekanisme dari itu adalah menggunakan pembuluh darah tertutup karena darah mengalir dalam pembuluh darah. Melalui pembuluh darah dari pompa oleh jantung. Ya, benar sekali. Jadi manusia atau kita itu sistem peredaran darahnya adalah sistem peredaran darah tertutup. Karena darah kita mengalir di mana?
pembuluh darah. Jadi tidak menyebar di tubuh kita, tapi dia mengalir di pembuluh darah. Masya Allah, luar biasa, pinter ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ibu pengen nanya, apakah modulnya sudah dibaca yang kemarin Ibu bagi di grup WA? Sudah, Alhamdulillah. Jadi kalian sudah mengerti sedikit tentang apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada sedikit video motivasi. Silahkan kalian amati. Ibu harap setelah menonton video motivasi ini, kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan kalian. Supaya tidak terkena berbagai macam jenis penyakit. Baik, silahkan simak dulu video berikut ini. Tahukah Anda tentang penyakit hipertensi atau yang kita kenal dengan tekanan darah tinggi? Hipertensi merupakan kondisi di mana ada tekanan lebih terhadap dinding pembuluh darah daripada yang kita butuhkan. Atau lebih mudahnya, seperti sebuah tekanan pada selang air yang celahnya sempit atau tersumbat. Kenyataannya, hipertensi dapat menyerang siapapun apabila ia kurang berhati-hati menjaga pola hidupnya. Seperti memiliki kebiasaan merokok, aktivitas fisik, mengkonsumsi lemak dan garam terlalu banyak, mengkonsumsi minuman beralkohol, serta mengalami obesitas atau kegemukan. Hipertensi juga menyerang seseorang yang sering mengalami stres, serta memiliki riwayat keluarga dengan tekanan darah tinggi. Perlu diketahui juga bahwa hipertensi merupakan pencetus penyakit berbahaya lainnya, seperti stroke, serangan jantung, kerusakan ginjal, dan kebutaan. Sehingga penderita hipertensi perlu menjaga kondisinya agar tidak terjadi komplikasi. Pastinya Anda semua ingin kan terhindar dari penyakit hipertensi? Yuk, simak langkah-langkah pencegahan penyakit ini. Yang perlu Anda lakukan adalah segera mengurangi merokok, menjaga berat badan pada batas normal, melakukan aktivitas fisik teratur minimal 30 menit per hari, memperbaiki pola makan dengan mengurangi makanan berlemak dan tinggi garam, mengkonsumsi lebih banyak makanan berserat, minum lebih banyak air putih, serta mengurangi konsumsi makanan cepat saji dan tidak mengkonsumsi alkohol. Mari kita deteksi dini dan cegah penyakit hipertensi. Oke, itu tadi video tentang apa? Penyakit apa? Darah tinggi. Di sini ada yang ngomong darah tinggi. Bima ya, darah tinggi ya. Nah, jadi dari video motivasi ini tentang penyakit hipertensi ini kan berkaitan dengan apa? Sistem peredaran darah kan. Nah, otomatis Ibu harap kalian setelah menonton video motivasi ini kalian lebih menjaga kesehatan tentang peredaran darah kalian supaya tidak terjadi yang namanya hipertensi. Salah satunya dengan cara apa untuk menjaga kesehatan tubuh kita? Berolahraga. Kemudian apa lagi? Makan makanan sehat. Apa lagi? Minum air putih. Kemudian apa lagi? Tidak merokok. Tidak minum alkohol. Apa lagi? Ya, makan makanan cepat saji. Alhamdulillah, ngerti semua berarti. Nah, sekarang kenapa sih kita harus mempelajari tentang sistem peredaran darah ini? Manfaatnya untuk kita apa? Kalau kita sudah tahu bagaimana mekanisme peredaran darah dalam tubuh kita, manfaatnya untuk kita itu adalah kita bisa lebih peduli terhadap kesehatan kita atau kesehatan orang-orang di sekitar kalian. Misalkan orang tua kalian yang ada sakit atau apapun itu bisa membantu, Bu, jangan mengkonsumsi ini biar nggak hipertensi. Kalau kalian mempelajari sistem peredaran darah ini dengan baik dan benar, gitu ya. Itu manfaat yang bisa kita peroleh dari mempelajari sistem sirkulasi. Nah, untuk kompetensi dasar pada pertemuan ini itu masih sama dengan di pertemuan hari Rabu kemarin. Kompetensi dasar yang pertama itu adalah kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Kemudian kompetensi dasar yang kedua yaitu keterampilan menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah jantung yang menyebabkan gangguan pada sistem sirkulasi darah. Oke ya, itu kompetensi dasar, sehingga tujuan pembelajaran kemarin kan ada 6, yang 1, 2, 3 sudah kita capai di hari
Rabu. Nah, sekarang di hari Jumat ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu nomor 4, 5, dan 6. Yang pertama, peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi alat peredaran darah melalui diskusi kelompok dan mengkaji berbagai kajian literatur dari buku internet dengan tepat. Kemudian yang kelima, yaitu peserta didik dapat menganalisis, kalian dituntut untuk dapat menganalisis bagaimana mekanisme peredaran darah pada manusia melalui kegiatan apa? Kegiatan diskusi kelompok dan mengkaji dari berbagai kajian literatur dengan tepat. Kemudian yang keenam, peserta didik dapat mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Sama, ini masih juga melalui kegiatan yang namanya diskusi kelompok dan mengkaji dari kajian berbagai literatur. Itu tujuan pembelajaran kita ya. Nah, kemudian dalam kegiatan hari ini, pembelajaran hari ini itu masih sama dengan pertemuan yang kemarin. Ibu menggunakan model pembelajaran namanya adalah problem based learning. Jadi seperti biasa nanti Ibu akan menyajikan kasus atau permasalahan untuk kalian selesaikan. Kalian diskusikan dengan kelompok kalian dari mana untuk menggali permasalahan tersebut. Silahkan gali dari berbagai kajian literatur, dari internet bisa, dari buku paket bisa, ataupun dari modul. Itu ya. Nah, langkah-langkahnya mirip ini sama kayak di pertemuan kemarin. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Kemudian mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi kalian itu dalam model pembelajaran PBL ini dituntut untuk belajar secara mandiri. Tidak melulu guru yang harus menjelaskan. Kemudian nanti saya akan membimbing kalian untuk melakukan penyelidikan terkait kasus atau permasalahan yang sudah diberikan. Kemudian nanti kalian menyajikan hasil karya dengan presentasi. Ya. Setelah itu kita akan analisis dan evaluasi bersama dari proses pemecahan masalah yang sudah kalian temukan. Itu ya, itu adalah model pembelajaran yang akan kita pakai pada hari ini. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari pembelajaran, supaya lebih semangat, ini masih pagi, tadi udah sarapan semua belum? Sudah, Ibu yang belum nih ya. Oke, nggak apa-apa, jadi biar lebih semangat lagi, sekarang kita lakukan ice breaking. Nah, ice breakingnya itu Ibu mau main tebak-tebakan. Kalian harus pahami apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi gini, jangan lupakan atau jangan lupakan huruf pertama. Ya, jangan lupakan huruf pertama. Apel huruf pertamanya apa? A. Jambu huruf pertamanya? B. Nah, kalau pena huruf pertamanya apa? B. Salah. Salah. Apa? Apa? N. Ya, benar. Kamu tahu cara mainnya? Ya udah, jangan dikasih tahu yang lain. Oke. Sekali lagi ya. Kalau buku huruf pertama ulang lagi. Buku huruf pertamanya apa? B. Pena huruf pertamanya? B. Ini kalau kupu-kupu huruf pertamanya apa? I. Oh ya benar, udah mulai ngerti. Yang belum ngerti siapa? Yang tadi yang jawab Mia. Lagi ya, Ibu ulang lagi. Jangan lupakan huruf pertama. Mangga huruf pertamanya apa? M. Nanas huruf pertamanya? M. Terus kalau meja huruf pertamanya apa? Iya benar, udah ngerti. Ini kelompok sini belum ngerti nih. Ayo jangan dikasih tahu ya. Dengarkan ya. Jangan lupakan huruf apa? Pertama. Kacamata huruf pertamanya apa? Baju huruf pertamanya? B. Kalau misalkan pohon huruf pertamanya apa? Wah, udah ngerti semua, udah tepuk tangan. Udah ngerti cara mainnya? Si Cindy masih nggak ngerti. Cindy masih nggak ngerti. Nanti kasih tahu Cindy ya kalau udah ngerti. Oke, itu ice breaking. Apa? Cindy? Quinta ngerti nggak? Nggak. Nanti tanya sama Devin ya. Atau mau sekali lagi? Oke, sekali lagi coba. Kipas angin huruf pertamanya apa? HP huruf pertamanya? Terus kalau sepatu huruf pertamanya apa? Salah. T. Terus kalau sepatu? T, bener T. Oh masih nggak paham berarti? Bingung.
Kan kata kuncinya gini, jangan lupakan huruf pertama. Jilbab huruf pertamanya apa? Kacamata huruf pertamanya? Kalau kita duduk huruf pertamanya apa? Ya udah. Oke ya. Tepuk tangan berarti yang udah ngerti, berarti kalian paham. Yang belum ngerti, kalian nanti tanya kalian yang udah ngerti. Oke, lanjut kita lakukan ice breaking lagi. Coba berdiri, biar lebih semangat. Ice breaking dulu kita. Dengarkan ya, kalau ibu bilang pagi, kalian tepuknya 1 kali. Paham? Kalau siang, kalian tepuknya 2 kali. Nah, kalau malam, karena orang sudah pada tidur semua, jadi tepuknya nggak nyampe. Jadi cuma setengah. Paham ya? Oke, perhatikan. Siang. Siang. Pagi malam. Si Nuzulia dia ini masih ini. Siang, pagi, siang, malam. Coba konsentrasi lagi. Pagi malam. Konsentrasi lagi. Pagi, siang, pagi, sore. Gak ada. Tadi instruksinya cuman pagi, siang, dan malam. Oke, coba lagi. Malam. Tuh, konsentrasi semua. Siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, dah. Semua bagus, cepat tangan kita semua. Silakan duduk. Deh ya, udah semangat ya. Tadi udah ice breaking, udah tebak-tebakan, udah melatih konsentrasi juga ada. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan bagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya sama kayak di hari Rabu. Kelompok 1 itu ada Bima, Habibi, Fani, dan Tiara. Kelompok 2 ada Delvin, Nawir, Anissa, dan Dwi Nasyira. Kelompok 3 ada Gifari, Nuzulia, kemudian siapa lagi tuh? Indah sama Naiza. Kelompok 4 ada Riza, Ramadan, Cindy, dan Raja. Kelompok 5 ada Fadin, Rida, Nia, dan Zainatus. Ya, ini silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Udah duduk sesuai dengan kelompoknya? Oke, mantap, luar biasa. Jadi tidak perlu berlama lagi, kita masuk ke inti pembelajaran. Sebelumnya Ibu akan membagikan seperti biasa LKPD yang harus kalian selesaikan. Di sini ada berbagai macam kasus. Silakan, ini kelompok berapa? 2 ya? Ini kelompok 1. Ini kelompok berapa? 5. Ini 4. Ini kelompok 3. Oke, nah sebelum kalian mengerjakan LKPD, Ibu juga akan menayangkan yang namanya video dulu pembelajaran. Silakan kalian amati dulu coba. Ya, Ibu mulai ya. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita terdapat organ yang berperan sebagai pemompa darah yang disebut dengan jantung. Antara jantung dan tubuh ada pembuluh darah. Dalam video kali ini kita akan membahas jantung dan pembuluh darah. Yuk fokus dan simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Kalian pasti udah tahu ya, kalau darah yang mengalir dalam tubuh kita ini dipompa oleh jantung dan disebarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh darah. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu dari organ yang berperan dalam sistem peredaran darah. Yang pertama adalah jantung. Jantung manusia terdiri atas 4 ruangan, yaitu serambi kiri, serambi kanan, serta bilik kiri dan bilik kanan, di mana fungsi dari serambi adalah menerima darah
dari seluruh tubuh, dan fungsi bilik adalah memompa darah keluar dari jantung. Jantung kita ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan dibungkus oleh membran perikardium. Lapisan dari dinding jantung terdiri dari 3 lapisan. Ada epikardium, endokardium. Tidak hanya memiliki lapisan dinding, jantung juga memiliki 3 katup. Jadi, dalam jantung kita ada katup yang dinamakan vulva. Yang pertama ada vulva biscuspitalis. Itu terletak antara serambi kiri dan bilik kiri. Ada juga yang kedua itu vulva tricuspitalis yang terletak di antara serambi kanan dan bilik kanan. Dan yang ketiga ada vulva semilunaris yang terletak di pangkal aorta atau arteri. Nah, setelah kita mengenal jantung, kita akan bahas pembuluh darah. Fungsi dari pembuluh darah secara keseluruhan adalah mengalirkan darah keluar dari jantung hingga kembali ke jantung, dan dibagi menjadi 3 pembuluh utama. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena, dan juga ada pembuluh kapiler. Kita bahas lebih detail ya perbedaan ketiganya. Yang pertama adalah pembuluh darah arteri. Jadi pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang pangkalnya terletak di bilik jantung dan fungsinya membawa darah keluar dari jantung, itu arteri. Ciri-ciri dari pembuluh darah arteri, yang pertama adalah memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan yang umumnya kuat yang melewati arteri karena dia keluar dari jantung sehingga tekanannya kuat di situ. Yang ketiga adalah denyutnya dapat dirasakan pada saat, dan yang keempat memiliki dinding yang tebal dan elastis. Nah, yang kedua ada pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang berujung di serambi jantung. Fungsinya membawa darah kembali ke jantung. Itu adalah pembuluh vena yang sering disebut juga dengan pembuluh balik. Ciri-ciri dari pembuluh darah vena yang pertama adalah memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua terletak dekat dengan permukaan tubuh. Dan yang ketiga memiliki kemampuan menampung 75% darah. Yang keempat memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis, berbeda dengan pembuluh arteri. Nah, yang terakhir ada pembuluh darah kapiler. Pembuluh kapiler merupakan pembuluh yang berperan dalam pertukaran zat dalam darah. Ciri-ciri pembuluh kapiler itu berbentuk halus dan memiliki dinding sel yang sangat tipis. Fungsi dari pembuluh darah kapiler yang pertama adalah menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Yang ketiga adalah menjadi tempat terjadinya atau proses pertukaran antara darah dan cairan dalam darah. Selain itu, yang keempat, mengambil zat-zat yang diperlukan oleh kelenjar. Yang terakhir nih, yang kelima, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Jadi penghubung antara arteri dengan vena itu ada pembuluh darah kapiler. Berikut adalah pembahasan tentang organ dalam sistem peredaran darah. Ada jantung dan pembuluh darah. Tapi tahan sahabat, Mr. Klik berikan perbedaan tabel antara pembuluh arteri, vena, dan pembuluh kapiler. Oke, di video selanjutnya kita akan membahas sistem peredaran darah. Ada apa saja sistem peredaran darah? Tentu jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar mendapatkan update-update video pembelajaran tentang sains. Dan jangan lupa juga like dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Oke, udah ya, itu tadi video sedikit tentang penjelasan organ pada peredaran darah. Ada apa saja organ tadi? Jantung, kemudian dan pembuluh darah. Pembuluh darah ada berapa jenis? 3. Apa saja? Arteri, vena. Ya, benar. Nah, sekarang silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian mengenai permasalahan atau kasus yang sudah Ibu kasih di LKPD. Oke, Ibu kasih waktu untuk berdiskusi itu 15 menit.
Jam 9 kurang seperempat nanti kita sudah presentasi, ya. Atau jam 9 kurang lah, Ibu kasih waktu. Silakan nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu. Darah dapat mengalir ke seluruh tubuh karena di dalam tubuh kita Nanti kalau ada yang kurang paham, boleh tanya ke Ibu ya. Ada kesulitan kelompok 2 mengerjakannya. Ada kesulitan kelompok 5 belum ada. Kelompok 4, kelompok 2, kelompok 1 ya. Keliling Bu, keliling diskusi. Kalau ada kesulitan boleh disampaikan ya. Apa?
Sambil menyaksikan video ini ya, biar kalian ada gambarannya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai mekanisme peredaran darah manusia. Nah, untuk itu, mari kita simak bersama-sama untuk bisa memahami. Kalau ini video tentang mekanisme. Nah, teman-teman, bagaimana mekanisme peredaran darah manusia? Nah, sistem peredaran darah manusia itu termasuk ke dalam sistem peredaran darah yang tertutup, teman-teman. Nah, kenapa demikian? Karena sistem peredaran darah ini, darah yang dialirkan melalui suatu pembuluh darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, selain itu, darah itu sendiri melalui jantung sebanyak 2 kali, teman-teman. Nah, jadi ada pun proses dari peredaran darah manusia. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil dan juga sistem peredaran darah besar. Yang pertama ada sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah kecil ini merupakan sistem peredaran darah di mana darah yang dialirkan yaitu dari jantung, kemudian menuju ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Nah, secara lebih rinci kita simak bagaimana mekanisme peredaran darah kecil. Nah, teman-teman, bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna biru artinya kaya akan kandungan oksigen dan CO2. Sedangkan bagian jantung dan pembuluh darah yang berwarna merah artinya kaya akan oksigen atau CO2. Nah, pertama-tama pada bilik kanan ini bagian jantung yang kaya akan CO2. Kemudian darah di sini akan dipompa melalui kontraksi jantung menuju ke bagian yang kedua, ada arteri pulmonalis. Nah, ingat teman-teman, pembuluh darah dari jantung baru namanya arteri pulmonalis. Setelah arteri itu, darah akan dialirkan ke paru-paru, baik paru-paru kanan maupun paru-paru kiri. Dan di sini proses respirasi pernapasan. Jadi, jika menghirup oksigen, maka O2 akan masuk ke dalam pembuluh darah dan akan dibawa nanti. Kemudian CO2 akan keluar dari tubuh teman-teman. Nah, kemudian setelah ke paru-paru di sini darah yang kaya akan O2 akan dialirkan menuju ke serambi kiri, teman-teman, oleh pembuluh vena pulmonalis. Nah, sedangkan sistem peredaran darah besar itu artinya darah yang dialirkan dari jantung yang Nah, yuk kita simak mekanisme. Rida memang. Rida ini memang.
Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Nah, Tidak. iya. Dia kan ke seluruh tubuh. Ya, karena jantung itu fungsinya untuk apa? Nah, ya udah. Oh, jadi karena tidak kan Bu? Pertanyaannya apa? Apakah darah hanya dia alirkan melalui organ jantung? Tidak. Berarti bilang iya Bu. Dialirkan darah itu dialirkan kemana saja coba? Seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Yang memompa siapa? Jantung. Jantung. Ya memang dia tidak hanya di jantung saja, tapi di seluruh tubuh. Ada lagi sini. Udah ada sampai nomor berapa? Ini udah selesai. Kelompokmu siapa yang satu lagi nggak masuk? Nawir. Ini belum ini. Ya mah, coba jawab. Kan pertanyaannya apa sih? Menurut pendapatmu, manakah yang merupakan skema dari jantung manusia? Jantung manusia tuh skemanya yang mana? Terdiri dari berapa ruang? Nah. Terus berdasarkan pernyataan pertama, berikan deskripsi tentang ciri-ciri utama dari jantung manusia. Ciri-ciri dari jantung manusia itu apa? Otomatis kan jantung kita berbeda dari hewan ataupun makhluk hidup yang lain. Kamu kerja ini dong. Ini mana Bu? Apa? Seram mikir ya? Nah. Seorang dokter spesialis penyakit sedang melakukan operasi dalam kondisi jantung. Pasien mengalami gagal jantung. Pasca dilakukannya operasi, suatu kondisi pasien tidak mengalami kemajuan. Nah, malah semakin melemah. Untuk mengetahui penyebab masalah ini, maka diambil sampel darah pasien. Ternyata setelah dilakukan analisis, sampel darahnya tidak mengandung oksigen. Nah, pembuluh darah yang berfungsi untuk mengangkut oksigen itu apa? Nah, cari. Kan darah itu kan nggak hanya mengangkut oksigen saja, bisa mengangkut CO2 juga bisa. Ada lagi yang mengalami kesulitan? Atau ada yang mengalami belum tahu nih? Yang mana yang mau dikerjain dulu? Atau udah ada yang siap? Belum?
Nah, kali ini Kelompok 1 sudah siap. Kelompok 1 sudah. Satu lagi. Kelompok 2 sudah siap. Kelompok 5 sudah siap ya? Bagus. Kelompok 4 sudah? Kelompok 5 ini dari tadi ya Ibu amatin kalian tuh selfie, 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 selfie. Memang betul-betul kok kalian tuh ya. Rida nih, Rida sama Nia dari tadi. Ya. Kelompok 3 juga dari tadi Naiza, selfie. Kerjakan dulu sampai selesai. Ibu kasih waktu 10 menit lagi. Nanti kalian presentasi mau maju semua atau perwakilan kelompok? Perwakilan aja, oke. Itu jam kalian tuh kecepatan apa sih? 3 menit doang. Hah? Kecepatan 3 menit. Oh, kelompok 1 udah siap ya? Mau maju? Mau maju sekarang menanti?
Tunggu yang kelompok lain biar siap dulu. Biar nanti kalau pas kalian presentasi, jadi kelompok lain menyimak. Tolong bikin pertanyaan mengenai hal-hal yang disampaikan oleh kelompok 1. Setelah kelompok 1, kelompok siapa yang mau maju? 2. Setelah kelompok 2, 3, 5, terakhir kelompok 4. Oke. Ya udah kalau gitu udah siap semua belum? Belum. Kelompok 5 nih memang ya. Oke, sudah semua? Sudah? Kelompok 5 dari tadi memang ya. Kelompok 1 mau semua maju? Perwakilan? Semua? Oke, sudah, silakan. Kelompok 1 maju dulu. Yang mau mempresentasikan hasil karyanya dari permasalahan, silakan. Ini tolong nih mic-nya nih. Jangan dipencet ya. Kasus berapa, Bu? Semua. Ingat. Iyalah. Aku gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Soal yang pertama, agar dapat mengangkut dan mengedarkan oksigen dan makanan ke seluruh tubuh, darah memerlukan alat atau sarana untuk mengalirkannya ke seluruh tubuh. Menurut pendapat kalian, alat atau sarana apa sajakah yang digunakan untuk mengalirkan darah? Bagaimana mekanisme alat itu sehingga dapat mengalirkan darah ke seluruh tubuh? Jawabannya yaitu jantung dan pembuluh darah. Mekanismenya yaitu ventrikel kiri memompa darah kayak oksigen ke arteri utama atau aorta. Lalu darah mengalir ke aorta, ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah akan melepas nutrisi, oksigen, dan zat lainnya. Kasus 1. Seorang peneliti mengambil 3 organ jantung dari 3 sampel berbeda. Masing-masing organ jantung dibedah dan dibuat skemanya. Skema A dibagi menjadi 2, skema B bagi menjadi 3, dan skema C dibagi menjadi 4. Menurut pendapatmu, manakah yang merupakan skema dari jantung manusia? Jawabannya skema jantung C. Berdasarkan pertanyaan pertama, berikan deskripsi tentang ciri-ciri utama dari jantung manusia yang membedakannya dengan jantung pada organisme lainnya. Jawabannya, ciri-ciri utama dari jantung manusia yaitu memiliki 4 ruang yang terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan, merupakan pusat
peredaran darah yang merupakan pusat peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Jawabannya ya, karena jantung merupakan alat utama pada peredaran darah. Jantung adalah organ berotot yang menjadi pusat peredaran darah manusia karena tugasnya untuk memompa darah. Jantung dibungkus oleh selaput bernama perikardium. Ya, Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri dengan assalamualaikum. Oh, iya. Ada yang ingin bertanya? Atau ada yang berbeda jawabannya? Satu. Silakan angkat tangan, mau tanya. Betul. Yang dari kasih satu, pertanyaannya apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung dijelaskan jawabannya? Kalian jawabnya ya. Ya, Kami jawabnya tidak. karena Karena darah dialirkan ke seluruh tubuh. Fungsi jantung adalah memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Iya. Kan iya nggak sih harusnya? Soalnya kan hanya dialirkan melalui jantung. Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Jadi yang bekerja tuh darah yang ngalirin ke seluruh tubuh kan, Bu? Cuman jantung kan yang cuman jantung yang ngalirin darah ke seluruh tubuh. Iya nggak sih? Cuman jantung. Jantung itu memompa. Oh. Coba dari kelompok 2. Tadi enggak ada mengenalnya dengan peredaran darah antara lain jantung, arteri, vena sama darah. Yang jawabannya enggak siapa? Kami. Yang jawabannya iya. Ngikut aja tuh. Ada perbedaan ya dari jawaban iya dan enggak. Nah, kita bahas nanti. Coba lanjut lagi. Ada yang mau bertanya lagi? Jawaban lagi enggak? Kalau nggak ada cukup biar kamu lain begitu. Tetap. Nggak tahu udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini tadi ada perbedaan ya jawabannya ya. Coba sekarang mau kelompok siapa yang maju? Kelompok 2 ya? Silakan kelompok 2. Ayo. Boleh. 2. Ayo. Boleh, terserah kalian mau bahas yang mana. Mau bahas yang mana? Ini yang itu pendek aja sih. Ini lah. Ini ya. Jadi mau yang mana nih? Ini kayak ini. Ini sini ya. Enter aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan kehidupan sehari-hari. Tekanan darah tinggi menjadi sebuah kata yang sering didengar di zaman milenial sekarang ini. Bahkan anak kecil sudah tahu bahwa apabila ada orang tua yang sering marah-marah, sering diceloteh dengan sebutan, "Awas, beliau sedang darah tinggi tuh." Benarkah isu tentang penyakit darah tinggi ini? Bagaimanakah sebenarnya penyakit darah tinggi itu jika ditinjau dari sudut pandang sistem sirkulasi? Hasil diskusi kami adalah tidak benar bahwa penderita tekanan darah tinggi mudah marah. Darah tinggi terjadi jika darahnya jauh di atas tekanan darah normal. Berapa tekanan darah tinggi itu berapa? 140 per menit. 40
Pernah puluh. Pas 10 menit. Ada yang Apanya sih? Kalau dalam rendah, kalau yang tinggi berapa? apa ya deh? Terus sudah Ya, yang silakan bukanya. 40. Selain permasalahan yang diungkapkan di atas, dapatkah kalian menemukan fenomena lain yang kalian temui sehari-hari yang berhubungan dengan gangguan atau kelainan pada sistem sirkulasi? Adakah penemuan teknologi terbaru yang berfungsi untuk mengatasi permasalahan sistem sirkulasi, terutama permasalahan pada organ jantung? Langkah ini dapat ditempuh dengan kegiatan literasi. Hasil jawaban diskusi kami ada seperti elektrokardiograf, angioplasti, operasi bypass jantung, transplantasi jantung, terapi gen, radioaktif scanning, dan pacemaker. Ada yang mau tanya nggak? Dari kelompok lain. Apa jawabannya berbeda seperti tadi? Silakan jawabannya berbeda. Boleh nanya, silakan. Jelaskan tentang operasi apa? Coba Lara. Oh, jelaskan operasi bypass jantung. Ada operasi apa? Bypass. Sekarang bisa. Ngomongnya bantu. apa? Operasi apa tadi? Bypass. Bypass. Jawab, Pak. Ya udah ketemu. Ya, silakan. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fani. Operasi bypass pada jantung merupakan sebuah tindakan operasi yang dilakukan pada penderita jantung koroner, di mana pasien mengalami penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah pada bagian arteri koroner. Ya, oke. Ada lagi kelompok lain mau tanya? Kalau nggak ada silakan tutup. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok siapa? 3 ya? Ya, silakan. Jangan dipencet ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjawab dari soal dari kelas 2. Jangan dekat-dekat. Seorang dokter spesialis penyakit dalam sedang melakukan operasi transplantasi jantung pada pasien yang mengalami gagal jantung. Pasca dilakukannya operasi, justru kondisi pasien tidak mengalami kemajuan. Bahkan kondisi tubuh pasien semakin melemah. Untuk mengetahui penyebab masalah ini, maka diambillah sampel darah pasien. Ternyata setelah dilakukan analisis, sampel darah pasien tidak mengandung oksigen. Berdasarkan permasalahan ini, pada bagian jantung dan pembuluh mana sajakah yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat menghantarkan oksigen? Jawaban dari kami pada bagian arteri, karena fungsi dari arteri yaitu membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jika arteri yang mengalami kerusakan, maka ia tidak dapat menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh pasien tersebut. Ada yang mau bertanya? Pada bagian arteri itu letaknya di mana? Ya, itu bagian mana? Searching bantu kelompoknya. Searching web.
Iya. Apa arteri letak di mana? Di seluruh bagian tubuh dari mulai kepala, wajah, mata, hidung, kaki. Ini. Itu. Maju. Allah. Aduh. Aku. Jadi letak arteri itu terdapat di seluruh bagian tubuh dari mulai kepala, wajah, mata, hidung hingga kaki. Win. Udah. Udah, Bu. Udah. Kasus berapa kali? Kasus 2, Bu. Oke. Ada tanya lagi nggak? Ya, 5 orangnya untuk kayaknya deh. Tolong. Lanjut. Apa? Emang ada lagi selain ini? Tekanan darah tinggi menjadi sebuah kata yang sering didengar di zaman milenial sekarang ini. Bahkan anak kecil sudah tahu bahwa apabila ada orang tua yang sering marah-marah, sering diceloteh dengan sebutan awas, beliau sedang darah tinggi tuh. Benarkah isu tentang penyakit darah tinggi ini? Bagaimana sebenarnya penyakit darah tinggi itu jika ditinjau dari sudut pandang sistem sirkulasi? Jadi jawabannya adalah darah tinggi atau yang disebut sama hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat atau tenang. Istilah tekanan darah sendiri bisa digambarkan sebagai kekuatan dari sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh yang merupakan pembuluh darah utama. Ada 5 kali lagi kan? Boleh jangan tutup, Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selanjutnya kelompok siapa? Kelompok 4. Oke, silakan. Dari kasus 1 ya sampai 3. Semua aja enggak apa-apa. Kau pegang. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang lain perhatikan. Jadi kami ingin mempresentasikan tentang LKPD kami. Kasus pertama. Seorang peneliti mengambil 3 organ jantung dan 3 sampel yang berbeda. Masing-masing organ jantung dibedah dan dibuat skemanya. Jantung jantung A, B, dan jantung C. Menurut pendapatmu, manakah yang merupakan skema dari jantung manusia? Jawabannya skema jantung C. Terus yang kedua, berdasarkan pertanyaan pertama, berikan deskripsi tentang ciri-ciri utama dari jantung manusia yang membedakannya dengan jantung pada organisme lainnya. Jadi membedakannya adalah ciri-ciri utama dari jantung manusia memiliki 4 ruang yang berbeda, yang berdiri dari bilik kiri, kanan, serambi kiri, kanan, yang merupakan pusat peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Soal yang ketiga, apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Jelaskan jawabanmu. Ya, dikarenakan jantung adalah alat utama pada peredaran darah dan juga jantung merupakan organ yang menjadi pusat peredaran darah manusia karena tugasnya untuk memompa darah. Berdasarkan permasalahan ini, pada bagian jantung dan pembuluh, mana sajakah yang mengalami kerusakan sehingga tidak dapat mengantarkan oksigen? Jawabannya, pada bagian aorta, karena fungsi dari aorta yaitu membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Jadi jika aorta mengalami kerusakannya, ia tidak dapat menghantarkan oksigen ke seluruh itu. Bahkan pasien tersebut dan letak aorta berada di bagian atas organ jantung Anda.
Baik, ada pertanyaan? Enggak, coba. Oh. Gila kau. Silakan yang mau bertanya. Itu aja. Bisa, silakan. Kan tadi kan yang soal nomor 2 itu kan terdiri dari 4 ruang kan, yang milik kiri, milik kanan, samping kiri, samping kanan. Nah itu sebutin fungsinya gitu. Silakan dijawab. Fungsi Oh, jangan. Oke, serambi kiri memiliki fungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Sedangkan serambi kanan berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Terus sama apa tadi? Bilik kiri sama kanannya. 5. Perhatikan kemana presentasi. Oke. 5 remaja. Bilik kanan memiliki fungsi untuk memompa darah kotor dari jantung ke paru-paru, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah bersih ke jantung dari jantung ke seluruh tubuh. Ya. Oke. Ada lagi yang mau tanya nggak? Ada lagi? Apa Dipo? Nggak ada? Nggak ada. Sekian dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Silahkan kelompok terakhir. Ya, maju. Jangan kesimpulan semuanya, bacakan aja. Kasus 3 aja. Ini kasus 1 dan 2. Rida. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab kasus 1. Seorang peneliti mengambil 3 organ jantung dari 3 sampel berbeda. Masing-masing organ jantung dibedah dan dibuat skemanya. Kalian bisa lihat di e-modulnya gambar-gambarnya. Lihat sendiri, makan. Pertama, menurut pendapatmu, manakah yang merupakan skema dari jantung manusia? Jawabannya jantung C. Berdasarkan pertanyaan pertama, berikan deskripsi tentang ciri-ciri utama dari jantung manusia yang membedakannya dengan jantung pada organisme lain. Ciri-ciri jantung memiliki 4 ruang yang terdiri dari bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, dan serambi kanan. Merupakan pusat peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan paru-paru. Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Jelaskan jawabanmu. Tidak, karena darah dialirkan ke seluruh tubuh. Fungsi jantung adalah memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Udah, Bu? Nah, ada yang mau tanya nggak? Nah, saya tanya. Enggak. Udah. Dah. Nomor 4, ada yang mau tanya nggak? Ada. 3 Aku tuh. Ani pula orang tuh. Udah mau ada. Sabar. Udah mau ada. Tadi ya udah lama-lama. Cara kerja jantung. Cara kerja jantung gimana? Yang memompa darah untuk mengalirkan ke seluruh tubuh. Cara kerja jantung adalah memompa darah untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Itu aja. Ada lagi jawabannya? Tidak. Udah. Salah. Cara apa? Udah apa? Cara kerja jantung gimana? Menurut Tiara, tadi Tiara mau menanggapi gimana Tiara? Rel kiri memompa darah kayak oksigen
Itu terlalu detail. Cara kerja jantung yaitu ventrikel kiri memompa darah kayak oksigen ke arteri utama atau aorta, lalu darah mengalir dari aorta ke arteri yang lebih besar dan lebih kecil, kemudian masuk ke jaringan kapiler. Di dalam jaringan kapiler, darah akan melepas nutrisi kayak oksigen dan lain. Ya, betul. Nah, ini ditambahin sama kelompok 1 yang pertama. Apa aja lapisan yang dimiliki oleh otot jantung? Apa aja lapisan yang dimiliki otot jantung? Biar aku jawab. Pada dinding jantung terdiri atas 3 lapisan, yang ini endokardium terdalam, kemudian miokardium bagian tengah, serta epikardium bagian terluar. Endokardium juga terdiri atas epitel pipis selapis. Pada miokardium juga terdiri atas otot kardiak atau otot jantung. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, dari semua kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 sudah maju semua dan mempresentasikannya dengan baik, bagus. Dan kalian juga bisa menjawab berbagai macam pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman-teman kalian dengan baik dan benar. Nah, sekarang Ibu akan menganalisis dan mengevaluasi dari hasil diskusi kalian. Yang pertama itu tadi ada perbedaan jawabannya. Di kasus berapa tadi? Apa tadi bunyinya? Nah, tadi ada yang jawab ya, ada yang jawab yang benar. Menurut kalian jawabannya apa? Tidak. Jantung itu merupakan organ yang berfungsi untuk memompa darah. Jadi ya, jantung itu akan memompa darah melalui ada dua arah yang dia akan pompa. Yang pertama, dia akan menuju ke paru-paru, yaitu dari jantung sebelah kiri yang memompa darah menuju arteri, vena, dan kapiler. Kemudian jantung juga akan memompa darah untuk menuju ke seluruh tubuh. Ya, itu. Jadi jawabannya yang benar. Tadi pertanyaannya apa? Ulang lagi. Lupa Ibu. Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Jawabannya itu nomor berapa? Tunggu. Kasus berapa tadi? Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Coba, ada yang miskonsepsinya ini. Apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Organ pada peredaran darah itu ada berapa? 4. Apa saja? Jantung, arteri, vena, darah. Darah itu alat-alat untuk mengedarkan darah itu tadi ada apa saja? Jantung dan pembuluh darah. Nah, di sini pertanyaannya, apakah darah hanya dialirkan melalui organ jantung? Tidak. Ayo. Ada nih. Kenapa kok kalian yang kelompok sini jawab iya? Kan mengalirkan. Pertanyaannya adalah mengalirkan. Apakah hanya melalui jantung? Tidak. Darah itu juga mengalir melalui pembuluh darah. Jelaskan jawabanmu. Udah ya? Paham, sepemaham kita berarti ya? Kemudian itu tadi yang pengen Ibu luruskan. Jadi silahkan diperbaiki jawabannya yang berbeda tadi. Nah, selanjutnya
mari kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Kira-kira siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Ayo. Siapa? Ape? Ya, silahkan Ape. Ape dulu. Ape, silahkan Pe. Kesimpulan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini? Bukan, tidak. Langsung aja. Oke, kesimpulan yang saya buat adalah alat-alat peredaran darah manusia ada dua macam, yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung manusia terbagi menjadi 4 ruang, yaitu ventricle dexter, bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri ya. Pembuluh darah dapat dibedakan menjadi pembuluh darah nadi arteri, pembuluh balik vena, dan pembuluh rambut kapiler. Peredaran darah manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu peredaran paru-paru atau peredaran darah kecil dan peredaran sistemik atau peredaran darah besar. Peredaran darah kecil itu adalah serambi kanan ke bilik kanan ke arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Peredaran darah besar serambi kiri ke bilik kiri, ke aorta, ke arteri, ke seluruh tubuh, ke vena cava, ke serambi kanan. Kelainan dan gangguan sistem peredaran darah dapat terjadi pada alat-alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah, atau terjadi pada darah itu sendiri. Contohnya anemia, leukemia, hipertensi, dan hemofilia, sklerosis, dan varises. Mantap. Sekian, terima kasih. Siap, si Gelvin sudah cukup jelas ya menyimpulkannya ya tadi. Alhamdulillah kalau kalian sudah menyimpulkan dari pembelajaran kita hari ini. Ibu memberikan apresiasi kepada kalian yang sudah menyimpulkan, sudah berdiskusi untuk pembelajaran kita hari ini. Oke, selanjutnya Ibu akan mengevaluasi dari hasil pembelajaran kita hari ini. Silahkan bukunya ditutup, kemudian LKPD-nya dikumpulkan. Ibu akan seperti biasa, soal evaluasi akan saya kirim melalui Google Form. Sudah dikasih nama ya kelompok. Nanti kalau enggak dapat nilai. Ya. Itu apa itu? Yang kembang itu apa? Jarum. Itu nah. Sudah semua? Oke, tolong bukunya dikumpulkan, ditutup. Ibu pengen kalian dalam mengerjakan soal evaluasi ini jujur. Kejujuran itu yang paling utama. Oke. Sebentar Ibu buka dulu soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan ya, belum Ibu kirim, tunggu dulu, sabar. Mana grup kalian, apa namanya kemarin? Pak. Oh iya. Oke, silakan kerjakan, cek di grupnya. Keliling po. Dikerjakan, saya kasih waktu 5 menit, gak nyampe 5 menit sih, cuma 5 soal kok. Kelamaan. Ya. Jujur dalam menjawab ya. Jangan ada yang mencontek atau membuka buku.
Dah? Oh belum, ada yang belum. Sabar, ibu disuruh sabar. Sudah selesai? Sudah apa belum? Sudah? Oke, kalau sudah silakan dikirim, nanti akan Ibu cek berapa nilai yang sudah kalian peroleh. Atau nilainya udah keluar langsung kan? Nah, oke. Baik, pembelajaran kita alhamdulillah hari ini sudah selesai. Nah, sebelum ditutup, Ibu akan memberikan penguatan sekali lagi atau kesimpulan sekali lagi. Tadi kan sudah disimpulkan oleh Delpin. Kesimpulan dari Delpin tadi sudah cukup jelas menurut Ibu, tapi Ibu akan menambahkan sedikit. Jadi pada pertemuan kita hari ini kalian itu sudah menghadapi berbagai macam kasus untuk kalian kerjakan atau kalian cari solusinya. Dari kalian masing-masing presentasi itu sudah cukup bagus dan jelas dalam menjabarkannya. Kemudian tadi ada perbedaan pendapat dan sudah Ibu luruskan. Mudah-mudahan dipahami. Nah, kemudian pembelajaran kita hari ini itu menurut saya sudah berjalan cukup lancar dan baik. Oke. Sekarang Ibu mau cross check lagi dari kesimpulan kita. Hari ini kita belajar tentang apa? Ya. Organ apa yang berperan dalam peredaran darah? Jantung dan pembuluh darah. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Ada? Jantung terdiri dari 4 ruangan, ada apa saja? Kiri kanan. Ya, betul. Kemudian pembuluh darah itu ada berapa? Arteri, terus dan kapiler. Nah ya, itu berfungsi untuk mengedarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh ataupun dari jantung menuju ke paru-paru. Peredaran darah pada manusia itu dibagi menjadi 2. Ada peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar itu darah memompa dari jantung untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Benar. Peredaran darah kecil itu memompa darah dari jantung menuju ke paru-paru. Nah, dari paru-paru ini berfungsi untuk mengangkut O2 ataupun CO2. Nah, kalau diedarkan ke seluruh tubuh itu berfungsi untuk apa? Selain mengedarkan oksigen, CO2 juga mengedarkan sari-sari makanan. Oke. Selanjutnya kelainan ataupun penyakit pada sistem peredaran darah ada apa saja? Hipertensi, anemia, stroke. Ya, benar. Banyak ya. Nah, kemudian teknologi apa saja yang dipakai untuk menangani penyakit pada sistem peredaran darah? Transplantasi jantung, ada lagi apa lagi? Terapi gen, ada lagi apa? Bypass, apa lagi? Ada lagi ya, ECG namanya. Atau ekokardiograf, yaitu untuk mendiagnosis adanya gumpalan darah atau enggak pada melalui alat yang namanya ultrasonik. Oke, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan merefleksikan dari kegiatan kita hari ini. Silahkan siapa yang mau mewakili untuk merefleksikan dari kegiatan hari ini? Silahkan, Rida. Refleksi dari kelompok saya, untuk refleksi hari ini pembelajarannya di kelompok saya sudah cukup bagus. Namun ada materi mekanisme peredaran darah yang terutama sistem peredaran darah besar masih sedikit kurang paham. Ada lagi yang mau merefleksikan lagi? Silakan, Nurjulia.
Dari kelompok saya sudah mengerti semua, Bu. Paham semua? Paham. Semuanya kompak mengerjakan. Ya, Bu. Materi yang disajikan oleh kelompok lain mengerti? Mengerti. Oke. Mungkin ada lagi yang mau merefleksikan dari kelompok lain pembelajaran kita hari ini? Sudah? Sudah cukup ya? Baik, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Saya ingatkan lagi untuk materi selanjutnya, yaitu kita masuk ke sistem pencernaan. Alhamdulillah materi sistem peredaran darah sudah selesai. Jangan lupa di pertemuan berikutnya untuk dibaca tentang materi sistem pencernaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Silahkan, tadi kan diawali dengan berdoa, sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini juga dengan berdoa. Silahkan ketua kelasnya tadi, Bima, untuk dipimpin berdoa. Bersiap untuk mengalami pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 11 IPA. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silahkan yang mau istirahat boleh.